Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiona Wifiarni Putri, Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Mitra Bunda, NIM 616080620044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian, tunggu penjelasannya ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan, dan kita itu harus mengetahui apa sih itu standar. Nah, standar ini adalah ukuran atau suatu parameter yang digunakan untuk sebagai dasar untuk menilai suatu tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Lalu kita harus tahu kebidanan. Nah, kebidanan ini adalah merupakan ilmu terapan loh teman-teman, yang terkait dengan ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu kesehatan, kesehatan masyarakat ya, lalu ke ilmu perilaku dan ilmu sosial budaya. Nah, di sini kita tuh belajar juga standar pelayanan minimal. Apa sih? Sebelum kita mengetahui standar pelayanan kebidanan, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan standar pelayanan kebidanan ini. Nah, standar pelayanan kebidanan ini adalah suatu rumusan yang bertentangan dengan penampilan atau nilai yang harus mampu dicapai gitu teman-teman. Jadi berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan, yaitu standar pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan. Nah, kita mau masuk ke ini nih, 24 standar pelayanan kebidanan. Nah, dalam 24 standar pelayanan kebidanan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah standar pelayanan umum, yang kedua itu adalah standar pelayanan antenatal, yang ketiga adalah standar persalinan, yang keempat adalah standar pelayanan nifas, yang kelima adalah standar pelayanan kegawat daruratan, obstetri, dan neonatal. Nah, yang pertama itu adalah 2 standar pelayanan umum. Nah, di 2 standar pelayanan umum ini memiliki standar 1, yaitu adalah persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Apa sih isinya? Nah, isinya itu adalah bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada keluarga dan masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum baik gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, persalinan, dan nifas. Lalu, standar yang kedua adalah pencatatan dan pelaporan. Apa sih isi dari pencatatan dan pelaporan? Nah, isi dari pencatatan dan pelaporan ini adalah bidan harus melakukan pencatatan dan pelaporan semua hasil kegiatan yang bidan lakukan, seperti registrasi di semua wilayah ibu hamil, semua kunjungan ke rumah sakit, dan penyuluhan kepada masyarakat. Lalu ada yang kedua, yaitu adalah 6 standar pelayanan antenatal. Yang ketiga standarnya yaitu adalah identifikasi ibu hamil. Nah, di sini bidan itu harus melakukan kunjungan ke rumah-rumah dan berinteraksi dengan masyarakat agar memberikan penyuluhan dan memotivasikan suami, ibu, dan anggota keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur.
Lalu standar keempat adalah pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Di sini bidan itu harus hendaknya paling sedikit memberikan pelayanan kebidanan antenatal itu adalah 4 kali paling sedikit. Nah, itu meliputi pemeriksaan anamnesis dan pemantauan ibu dan janinnya, agar kita itu seksama menilai apakah ada perkembangan pada janin yang sedang diperiksa, apakah ada perkembangan yang berlangsung, begitu. Itulah standar 4 pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Lalu ada standar kelima, yaitu adalah palpasi abdomen, di mana bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama, melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan bila umur kehamilan tersebut bertambah. Lalu memeriksakan posisinya, memeriksakan bagian yang terendah, lalu memeriksakan masuknya kepala ke dalam rongga panggul untuk melihat kelainan. Apabila terjadi kelainan, akan segera merujuknya dengan tepat waktu. Lalu standar 6 yaitu adalah pengelolaan anemia pada kehamilan. Nah, di sini bidan itu harus melakukan tindakan pencegahan anemia. Yang sering kita ketahui, ibu hamil itu kebanyakannya kayak pendarahan. Nah, di situ yang akan menyebabkan ibu tersebut itu mengalami anemia karena kekurangan darah. Ini bidan itu harus menangani penanganan dan merujuk ke semua kasus anemia pada ibu hamil. Standar yang ketujuh adalah pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Nah, kebanyakan ibu hamil ini sering banget ya, yang kita secara tidak kasat mata itu melihat ibu ini sering terjadi tensi, sering marah. Nggak mungkin karena faktor kehamilan, bisa jadi dia stres ya teman-teman. Lalu bidan ini harus menemukan cara gimana sih caranya untuk mengobati ibu tersebut. Nah, ibu ini harus sering memeriksa tekanan darahnya, apakah tekanan darahnya itu rendah, apakah tekanan darahnya itu tinggi. Nah, bidan itu harus mengambil tindakan yang tepat dan harus segera merujuknya. Standar ke-8 yaitu adalah persiapan persalinan, di mana bidan itu akan menyarankan yang tepat pada ibu hamil, suami, atau keluarga pada trimester ketiga, dan memastikan bahwa persiapan persalinan itu bersih dan aman, sehingga suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah 4 standar pelayanan persalinan, yaitu standar ke-9, asuhan persalinan kelas 1, di mana bidan ini secara tepat bahwa persalinan akan segera mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang baik dan memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Standar yang ke-10 adalah standar persalinan kala 2 yang aman, di mana bidan ini melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman terkendali, dengan sikap sopan, tanggung jawab, dan penghargaan hak pribadi, serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu berhak dan diizinkan untuk memilih siapa sih pendamping saat proses persalinan. Lalu standar ke-11 yaitu adalah penata laksanaan aktif persalinan kala 3, di mana bidan ini melakukan penata laksanaan persalinan kala 3 untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap, untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan kala 3, mencegahi terjadinya atonia uteri dan retensia plasenta.
Lalu standar yang ke-12 itu adalah penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Nah, di sini bidan ini harus mengenali secara tepat tanda-tanda pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. Lalu yang keempat adalah 3 standar pelayanan nifas. Nah, yang standar yang ke-13 nih, perawatan bayi baru lahir. Di sini bidan itu harus memeriksa dan menilai bayi baru lahir dan memastikan penapasannya itu spontan apa enggak. Nah, lalu di samping itu harus mencegah asfiksia dan menemukan kelainan dan melakukan rujukan itu sesuai kebutuhan. Di samping itu, bidan juga harus mencegah dan menangani hipotemi dan mencegah hipoglikemi dan infeksi. Lalu standar yang ke-14 adalah penanganan pada 2 jam setelah persalinan, di mana bidan itu melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi yang paling sedikit itu terjadi 2 jam setelah persalinan. Standar yang ke-15 adalah pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Di sini bidan itu harus memberikan pelayanan selama masa nifas di puskesmas, di rumah sakit, atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penatalaksanaan tali pusat yang benar. Nah, penyembuhan dini itu penatalaksanaannya itu merujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu nifas gitu. Lalu yang kelima ada 9 standar pelayanan kebidanan penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal. Standar yang ke-16 adalah penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Di sini bidan itu harus mengenali secara tepat tanda-tanda gejala perdarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan segera merujuknya. Standar yang ke-17 itu adalah penanganan kegawat daruratan pada eklamsia, di mana bidan ini harus mengenali secara tepat dan gejala eklamsia yang mengancam serta merujuk dan memberikan pertolongan pertama kepada ibu. Standar ke-18 yaitu adalah penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet, di mana bidan ini harus mengenali tanda gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai tepat pada waktunya untuk merujuk persalinan yang aman untuk si ibu. Standar yang ke-19 adalah persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor, di mana bidan hendaknya mengenali kapan sih waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum tersebut, lalu melakukan caranya dengan benar dalam memberikan pertolongan persalinan. Nah, standar yang ke-20 adalah penanganan kegawat daruratan retensio placenta. Di sini di mana bidan itu harus mengenali terlebih dahulu retensio placenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk manual placenta dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhan. Standar yang ke-21 yaitu adalah penanganan perdarahan postpartum primer, di mana bidan ini mampu mengenali perdarahan yang berlebihan di dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan perdarahan tersebut. Standar yang ke-22 yaitu adalah penanganan perdarahan postpartum sekunder. Nah, tadi di 21 kita sudah membahas tentang postpartum primer. Sekarang kita membahas tentang postpartum sekunder, di mana bidan ini harus mampu mengenali secara tepat dan dini gejala perdarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan jiwa ibu untuk segera merujuknya.
Standar yang ke-23 adalah penanganan sepsis puerperalis, di mana bidan mampu mengenali secara tepat tanda gejala sepsis puerperalis untuk melakukan perawatan dan segera merujuknya. Baik, standar yang terakhir adalah standar yang ke-24 tentang penanganan asfiksia neonaturum, yaitu bidan harus mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, serta melakukan tindakan secepatnya, memulai resusitasi, mengusahakan bantuan medis, merujuk bayi baru lahir dengan tepat dan memberikan perawatan lanjutan yang tepat dan selayaknya. Baik, saya sudah menjelaskan 24 standar pelayanan kebidanan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.